Ya, selamat sore dan salam jumpa pemirsa. Nusa Tenggara Timur hari ini kembali hadir ke hadapan Anda. Ya, sejumlah informasi menarik dan teraktual seputar Nusa Tenggara Timur telah kami siapkan untuk Anda. Mengawali perjumpaan kita, berikut cuplikan berita utama hari ini. Sebagian penyintas banjir bandang di Kabupaten Lembata mulai menempati rumah Risa yang dibangun pemerintah. Prevalensi jumlah bayi yang mengalami stunting di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Kain tenunan songke Manggarai mulai diminati tidak saja masyarakat dalam negeri, tetapi juga wisatawan dari luar negeri. Ya, berita utama tadi akan kami rangkai dengan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Rahmat Taufik. Dan saya Komang Astri, inilah Nusa Tenggara Timur hari ini selengkapnya. Ya, kita awali Nusa Tenggara Timur hari ini dari Kabupaten Lembata. Saudara, sebagian penyintas banjir bandang di Kabupaten Lembata mulai menempati rumah Risa yang dibangun pemerintah di wilayah relokasi. Mereka tampak gembira saat menempati rumah permanen yang tahan gempa ini di wilayah Waisesa, Kecamatan Ilape. Ini adalah wilayah relokasi Waisesa, tempat pemerintah melalui PT Adikarya membangun rumah hunian tetap bagi penyintas banjir bandang di Kabupaten Lembata. Di pemukiman baru ini, para penyintas mulai menempati 173 rumah yang telah rampung dibangun. Bangunan permanen dengan teknologi rumah instan sehat sederhana atau RISAH ini dilengkapi dengan dapur, sanitasi, saluran drainase terpadu, fasilitas air minum dan penerangan. Tidak hanya itu, penerangan jalan menggunakan tenaga matahari pun disediakan pemerintah untuk para penyintas. Wajah ceria anak-anak begitu nampak saat mereka bermain di kompleks pemukiman ini. Beberapa penyintas yang baru dapat mulai membersihkan rumah ini untuk ditempati. Jamila Benga, salah satu penyintas asal desa Tanjung Batu, mengaku bersyukur menempati tempat ini. Setelah setahun lamanya mereka tinggal di pondok-pondok kebun warga. Ya. Ini baru pindah hari ini atau? Baru ini hari, pindah ini hari, masih bersih-bersih. Ya begitulah, kami juga senang. Sebelumnya di mana, Mama? Di pondok. Di pondok, di Iya. Pengungsian di mana? Pengungsi di bawah sana, ada orang-orang sana itu di jalan itu kan. Senang dapat rumah. Senang, ya kalau begitulah Tuhan kasih kita yang ada tuh kalau dia kita bawa. Mungkin apa? Kemarin yang bencana itu rumahnya habis atau? Ya begitulah mah, rumah habis. Ya dapat 1-2 bisa ambil, kalau tidaklah. Ya terima kasih banyak-banyak demi dorang kita bisa ada rumah ini. Gitu. Penyintas lainnya Hendrikus Ola mengaku bersyukur dapat menempati hunian tetap ini. Bersama istri dan anak-anak, Hendrikus dapat menempati rumah kecil dengan 2 kamar tidur dan fasilitas tambahan toilet. Meski masih dalam proses pemeliharaan, Hendrikus mengaku puas dengan rumah baru yang dia tempati. Puas tidak puas pasti puas. Pasti puas ya? Nah, apa yang mau Bapak sampaikan ke pemerintah? Terima yang pasti yang saya utama hanya terima kasih begitu. Baik dari warga yang penghibah lahan sampai pemerintah desa sampai ke pemerintah pusat. Yang saya bisa ucapkan terima kasih. Andrea Tagoran, TVRI NTT. Ya pemirsa, untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19, pihak PLBN Mota Ain memperketat pengawasan masuknya pelaku perjalanan luar negeri dari Timor Leste ke Indonesia saat memasuki bulan Ramadan.
Upaya ini dilakukan agar pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia tidak menyebarkan penularan COVID-19. Seperti inilah suasana di pos lintas batas negara Mota Ain di saat pembukaan perlintasan baik untuk pelaku perjalanan maupun aktivitas impor dari Indonesia ke negara Timor Leste. Aktivitas perlintasan ini dibuka 2 kali seminggu, yakni pada hari Senin dan Rabu. Bagi perlintasan orang maupun barang. Selain dibuka pada hari Senin dan Rabu, pintu perlintasan dibuka pada hari lainnya dengan pertimbangan aktivitas kemanusiaan. Terkait perlintasan antar kedua negara ini, pihak PLBN terus meningkatkan pengawasan khususnya terhadap perlintasan orang di tengah meningkatnya angka kasus COVID-19. Pengawasan ini terus ditingkatkan jelang bulan Ramadan. Bagi pelaku perjalanan luar negeri yang masuk ke wilayah Indonesia dengan mengikuti surat edaran Satgas COVID Nasional dengan melakukan screening, tes cepat molekuler bagi setiap pelintas saat berada di pintu kedatangan. Setelah melakukan tes, para pelaku perjalanan akan menjalani masa karantina di kota Atambua. Terkait pelaku perjalanan yang sudah menjalani vaksin secara lengkap, maka akan menjalani masa karantina selama 1 hari. Dengan terus meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan, diharapkan dapat menekan angka penularan COVID-19 khususnya bagi para pelaku perjalanan luar negeri yang datang dari negara Timor Leste. Terkait dengan pengawasan di pos lintas batas negara Mota Ain, kita mengikuti surat edaran Satgas COVID Nasional terkait penerapan protokol kesehatan bagi pelaku perjalanan luar negeri, sehingga pengawasannya sangat ketat terhadap PPLN yang masuk dari Timor Leste, di mana ketika PPLN itu tiba di PLBN dilakukan screening, dilakukan pemeriksaan tes cepat molekul atau antigen. Apabila hasilnya negatif, baru mendapatkan pelayanan dari imigrasi, bea cukai, dan karantina. Selanjutnya mereka akan diarahkan ke tempat karantina mandiri untuk pelaksanaan karantina. Untuk mengantisipasi penularan COVID-19 dari para pelaku perjalanan luar negeri dari negara Timor Leste, di bulan Ramadan kali ini pihak PLBN terus meningkatkan pengawasan. Hal ini terlihat dengan koordinasi dari berbagai pihak yang berada di PLBN seperti karantina kesehatan, imigrasi, bea cukai, sehingga dapat menekan angka penularan. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT. Ya saudara, jelang Hari Raya Paskah dan bulan Ramadan, hanya minyak goreng di pasar tradisional Kowo, Desa Lewograran, Kecamatan Solor Selatan, Kabupaten Flores Timur masih sangat tinggi. Minyak goreng kemasan kini dipatok dengan harga Rp30.000 per liter. Warga berharap pemerintah segera turun tangan sehingga harga minyak goreng di pasaran kembali stabil. Lena Aran, salah seorang pedagang, menuturkan semua konsumen dapat membelinya secara merata. Kalau 5 liternya 150, kalau 2 liter 60, 1 liter 30, yang bimoli refill yang 2 liter 60, refill bimoli yang 1 liter 30. Yang 500, ini Lovina 516 dengan Lovina 620-nya 19. Saya mau satu bulan ini saya operasinya dilarang situ. Itu tenang tetap terlayani, stoknya tidak kosong atau seperti apa? Ya sistemnya kita pakai pengemis begitu.
Dengan kenaikan minyak goreng yang cukup tinggi ini, Nurlina, salah satu pembeli, berharap agar pemerintah secepatnya melihat kondisi ini dengan menggelar operasi pasar sehingga harga minyak goreng bisa diturunkan. Kekosongan minyak goreng di pasar tradisional Pasar Kowo ini terjadi sejak sebulan terakhir dan hari ini sudah ada namun dengan harga jual yang sangat tinggi. Minyak di sana kecil itu. Itu harganya berapa? Dulu itu 10. Dulu itu 10. Sekarang 18 sudah 10. Dengan kenaikan ini nih mama mereka rasa bagaimana? Sedih Leno. Mama rasa bagaimana? Setengah mati mama ya? Mati. Iya. Kami jual ini juga nggak ada orang beli begini. Kita petani, dapat uang susah. Kita jual apa dapat uang? 10. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya pemirsa, untuk menjaga stabilitas harga beras selama bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Paskah, Perum Bulog Kantor Cabang Larantuka, Kabupaten Flores Timur akan melakukan operasi pasar khususnya beras. Menurut Kacap Bulog Larantuka, David Doni, pihaknya akan fokus melakukan operasi pasar beras di wilayah ini, baik Kabupaten Flores Timur maupun Lembata, dengan harga yang murah dan terjangkau jika dibandingkan dengan harga di pasaran sebesar Rp10.000 per kilogram. Operasi pasar beras ini bertujuan untuk menstabilkan harga beras di pasaran jelang Hari Raya Paskah dan bulan Ramadan. Bulog menyediakan beras untuk OP sebanyak 270 ton untuk masyarakat Flotim dan 150 ton untuk masyarakat Lembata. Sesuai dengan ketentuan, beras operasi pasar diambil di gudang Bulog dengan harga Rp8.600 per kilogram. Kemudian dijual di pasaran seharga Rp9.950. Angka ini sudah termasuk biaya distribusi dari gudang Bulog sebesar Rp1.350. Untuk itu setiap mitra kerja Bulog atau rumah pangan, penjualan tidak boleh di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Operasi pasar stabilisasi harga ini atau KPSH itu mitra kerja kami atau kami sebut RPK, rumah pangan kita, itu membeli beras ke Bulog atau menebus DO dengan harga Rp8.600 per kilo, kemasan 50 kilo. Gudang Bulog, artinya pembeli atau mitra kerja kami mengambil sendiri berasnya di gudang kami. Lalu mitra kami itu menjual ke masyarakat dengan diikat HET atau harga eceran tertinggi Rp9.950. Artinya mereka tidak boleh menjual di atas harga tersebut. Karena operasi pasar ini bertujuan untuk menstabilkan harga. Ketika ada harga beras, lonjakan harga beras di lebih tinggi, Bulog menyediakan harga beras yang terjangkau. Kepala Bulog Larantuka berharap dengan adanya operasi pasar beras ini, biaya keperluan rumah tangga bisa dikurangi. Karena harga beras operasi pasar jauh lebih murah dibandingkan di tingkat pedagang, sekaligus menjaga stabilitas harga beras selama bulan Ramadan dan jelang Hari Raya Paskah. Dari Kabupaten Flores Timur, Patman Werang, TVRI NTT. Ya, kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Para pengguna jalan di kota Labuan Bajo mengeluh lantaran banyaknya jalan dalam kota yang berlubang yang sangat sulit untuk dilintasi. Para pengendara yang melintasi di jalan harus ekstra hati-hati agar terhindar dari kecelakaan. Inilah kondisi jalan yang rusak tepat berada di kota Labuan Bajo, Kabupaten Manggarai Barat, tepatnya di ruas jalan Lancang Waebo. Kendati sudah berlangsung lama, namun terkesan dibiarkan pemerintah daerah Manggarai Barat, padahal ibu kota Manggarai Labuan Bajo merupakan daerah tujuan pariwisata super prioritas. Kondisi jalan yang rusak dan berlubang ini membuat pengendara cukup kesulitan untuk melintasi jalan tersebut. Guna menghindari kecelakaan, para pengendara terpaksa harus menurunkan kecepatan kendaraan. Salah satunya adalah kendaraan roda 4 jenis truk sangat kesulitan saat melewati ruas jalan tersebut. Tak jarang roda truk tertanam dalam tanah karena berupa jalan tanah. Kondisi ini diperparah ketika musim hujan. Setiap kendaraan jenis truk saat melintasi jalan ini dipastikan tertanam dalam lumpur. Para pengguna jalan berharap pemerintah daerah segera memperbaiki ruas jalan agar arus transportasi dapat kembali lancar. Karena dari kondisi jalan yang banyak lubangnya, jadi kami terperangkap di sini. Jadi mobilnya itu dari tadi malam. Oke,
Sudah sering mengalami seperti ini atau bagaimana kakak? Kami baru pertama, tapi mobil yang teman yang lain itu sudah sering banyak yang terjadi. Apa harapannya kakak sebagai pengguna jalan ini kepada pemerintah? Yang kami harapkan untuk pemerintah ya bisa memperbaiki jalan supaya perjalanan kami juga aman di jalan. Dari Kabupaten Manggarai Barat, Alexandro Hatol, TVRI, NTT. Dan Timur Tengah Selatan, warga desa Kaineno dan desa Tunis bergotong royong memperbaiki ruas jalan antar desa yang rusak agar arus transportasi menuju kedua desa menjadi lancar. Warga berharap dengan perbaikan jalan menuju desa mereka, akses menuju pasar untuk menjual hasil pertanian lebih mudah. Semangat bergotong royong perlu ditumbuhkan dan dikembangkan di kalangan warga demi mempermudah pembangunan. Salah satu contohnya seperti yang dilakukan oleh warga desa Kaineno dan desa Tunis. Warga kedua desa ini bergotong royong memperbaiki ruas jalan di desa mereka menuju pasar terdekat. Kepala Desa Kaineno Gusti Valo mengatakan, ruas-ruas jalan yang mereka perbaiki ini merupakan ruas jalan yang strategis bagi warga, karena merupakan akses menuju pasar terdekat. Kepala desa berterima kasih kepada segenap warga yang turut bergotong royong dan berharap kerjasama ini tetap dipelihara. Ini kami dari pemerintah desa Kaineno dan pemerintah desa Tunis menggerakkan masyarakat di dua desa untuk melakukan kerja bakti di beberapa titik jalan kabupaten yang dimana saat musim hujan kendaraan roda 2 tidak bisa dilewati sehingga masyarakat kesulitan untuk membawa hasil pertanian ke pasar-pasar yang terdekat. Jadi harapan kami pemerintah desa Kaineno dan desa Tunis dan seluruh masyarakat di dua desa untuk pemerintah kabupaten dan pemerintah provinsi untuk bisa diperhatikan beberapa titik jalan yang dimana saat musim hujan kendaraan roda 2 tidak bisa dilewati. Tokoh adat desa Tunis, Nikanor Sesvao meminta segenap warga agar bekerja dengan semangat dan tidak mengeluh, karena sarana jalan yang baik sangat penting untuk memperlancar akses transportasi, sehingga mempermudah mereka dalam menjual segala hasil pertanian. Gabung dua desa untuk menjalankan bulan bakti hari ini. Dan bapak-bapak kerja dengan semangat karena melancarkan hubungan masyarakat dengan pasar-pasar yang menanti seperti Unlasi, Oleon, Nuebana. Dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ambuga Lamawuran, TVRI NTT. Pemirsa, informasi selanjutnya dari Kabupaten Belu akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Pandemi COVID ini kita jadikan momentum untuk melakukan percepatan transformasi digital. Era TV digital ini sudah di depan mata. Yang penting untuk masyarakat itu kualitas siarannya bagus. Bagi industri televisi itu sendiri atau penyiaran itu sendiri agar segmentasi pasarnya nggak tergerus. Sejarah panjang dunia penyiaran diawali dengan hal yang sederhana, yaitu informasi. Semula informasi tersampaikan hanya didengar. Seiring waktu perkembangannya, informasi tidak hanya dapat didengar, melainkan dapat dilihat asal kejadian informasi itu melalui pesawat televisi. Pada tahun 1925, berdirilah Radio Batavia bentukan Hindia Belanda dalam menguasai informasi dan menjadi alat propaganda pada masa penjajahan di Indonesia. Melalui siaran yang terjadi pada tahun 1933, dipelopori oleh KGPAA Mangkunegoro ke-7 dengan mendirikan Solos Radio Vereniging atau SRV di Solo, dan di Yogyakarta berdiri Radio Mafro. Siaran SRV untuk melawan siaran hiburan budaya barat dengan siaran kebudayaan asal Jawa Indonesia yang siarannya sampai seluruh Hindia Belanda. Dan sejak tahun itulah menjadi tonggak sejarah penetapan Hari Penyiaran Nasional.
pada tahun 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia dan di mana teks proklamasi tersiarkan ke pelosok negeri yang menyatakan Indonesia merdeka. Sejarah dari dunia televisi adalah pada tahun 1962, di mana TVRI sebagai televisi pertama Indonesia yang mengudara dan menyiarkan langsung pembukaan Asian Games keempat di Indonesia. Sehingga perkembangan teknologi penyiaran menjadi faktor utama dalam menentukan kualitas penyiaran demi Indonesia maju. Namun masih banyak daerah yang tidak dapat ikut andil dalam pemerataan ekosistem dunia penyiarannya. Solusinya adalah analog switch off atau ASO. Penyiaran secara analog akan segera berakhir menuju era digital yang menyeluruh. Kementerian Kominfo adalah rumah TV digital. Bersama pihak terkait mewujudkan kesuksesan peralihan ESO menuju penyiaran digital. 2 November 2022 menjadi penting dan sejarah bersama era siaran nasional, yaitu berakhirnya masa siaran analog menuju era TV digital. Digitalisasi televisi menjadi kepentingan bersama. Meratanya siaran hingga ke pelosok negeri, bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Menciptakan masa depan bangsa Indonesia yang lebih maju. Halo semuanya, aku Modi, maskot TV Digital Indonesia. Aku akan membantu semua orang menuju migrasi TV digital. Di mana? Di siarandigital.id dan call center 159. Ayo semuanya, dukung migrasi TV digital. Bersih gambarnya, jernih suaranya, dan canggih teknologinya. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, sebagai bentuk dukungan pencegahan terhadap penularan COVID-19, Lembaga Masyarakat Peduli Perbatasan Indonesia membagikan ratusan paket masker bagi warga binaan di Lapas Kelas 2B Atambua. Melalui pembagian masker diharapkan mampu mencegah penularan COVID-19 di lingkup warga binaan serta kepedulian terhadap sesama di wilayah perbatasan Indonesia Timur Leste. Dalam upaya pencegahan penularan COVID-19 yang saat ini meningkat, Lembaga Masyarakat Peduli Perbatasan Indonesia Timur (MPPI) membagikan ratusan paket masker kepada warga binaan di Lapas Kelas 2B Atambua. Pembagian masker ini yang dibawa oleh lembaga MPPI disambut oleh pihak Lapas Atambua. Pihak MPPI menjelaskan pembagian masker kepada warga binaan sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama yang saat ini menjalani masa binaan di Lapas Atambua. Selain itu, dengan pembagian masker ini juga untuk mencegah penularan COVID-19 yang saat ini tengah meningkat. MPPI mengajak warga binaan untuk tetap menggunakan masker saat beraktivitas demi mencegah penularan COVID-19. Masker itu tiap hari pakai kan? Pakai. Ini berguna sekarang. Tiap hari kami pakai masker. Sebagai warga binaan sangat berterima kasih atas pemberian masker ini, sehingga warga binaan dapat menggunakannya saat melakukan aktivitas saat menjalani masa binaan. Memang kami baru-baru 3 hari lalu kami ada pembagian masker, tetapi ini dengan kerjasama atau dengan rasa peduli itu, terus terang Lapas Atambua terhadap kepada warga binaan sangat berterima kasih dengan semuanya. Pihak Lapas Atambua dalam upaya mencegah penularan COVID-19 terus menerapkan protokol kesehatan bagi seluruh warga binaan maupun pegawai di lapas. Salah satunya dengan penggunaan masker saat beraktivitas. Pihak lapas berterima kasih karena ada pihak yang masih peduli terhadap warga binaan yang sedang menjalankan masa binaan. Dari Kabupaten Belu, Andri Witak, TVRI NTT.
Pemirsa, menyambut Ramadan, sebuah restoran di seputaran Taman Nostalgia Kupang menyiapkan menu makanan yang halal dan lezat bagi pengunjung. Menariknya adalah makanan yang dipesan dibayar pakai doa. Kegiatan ziarah ke makam jelang puasa dilakukan oleh salah satu keluarga dengan mengunjungi makam orang tua di tempat pemakaman umum Kelurahan Fatokoa, Kota Kupang, Nusa. Ya saudara, prevalensi jumlah bayi yang mengalami stunting di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Meski demikian, berdasarkan studi status gizi Indonesia pada tahun 2021, masih ada 15 kabupaten di Nusa Tenggara Timur yang berkategori merah karena prevalensi stuntingnya masih di atas 30%. Data Bapelitbangda Provinsi Nusa Tenggara Timur menunjukkan persentase jumlah bayi dengan kondisi stunting di Nusa Tenggara Timur terus mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2019, jumlah bayi yang mengalami stunting di NTT mencapai 30,2%, mengalami penurunan menjadi 24,2% pada tahun 2020. Sementara itu pada tahun 2021, prevalensi stunting di Nusa Tenggara Timur mengalami penurunan hingga 21%. Hal ini dikatakan Sekretaris Bapelitbangda NTT Maksi Manafe saat musrembang dan penyusunan RKPD Kabupaten Lembata tahun 2023. Pada Rabu 30 Maret lalu, di sisi lain berdasarkan studi status gizi Indonesia tahun 2021, masih ada 15 kabupaten di NTT yang masih masuk kategori merah karena prevalensi stuntingnya berada di atas 30%. Maksi menilai upaya menurunkan stunting di NTT tampak belum aktif di setiap jenjang pemerintahan. Padahal menurutnya, upaya untuk menurunkan stunting harus dimulai dari komitmen pemimpin di setiap jenjang pemerintahan. Kita kerja sudah mempunyai hasil, yaitu ada penurunan, tetapi kita perlu untuk lebih aktif lagi, bekerja lebih keras untuk menurunkan yang namanya stunting. Karena akan mempengaruhi tumbuh kembang dan terutama menyangkut persiapan generasi kita ke depan. Yang pertama itu harus ada komitmen dan visi dari kepemimpinan. Ini komitmen dan visi kepemimpinan ini adalah secara berjenjang. Jadi bukan hanya pada level gubernur, bukan hanya pada level bupati atau wali kota, tetapi pada setiap jenjang, setiap pimpinan itu harus
mempunyai komitmen. Komitmen itu dalam hal memastikan bahwa pencegahan stunting maupun angka kematian atau angka kematian ibu dan bayi itu menjadi prioritas pemerintah dan masyarakat di setiap tingkatan. 15 kabupaten di NTT yang prevalensi stuntingnya masih 30%, yakni Timur Tengah Utara, Timur Tengah Selatan, Kabupaten Alor, Sumba Barat Daya, Manggarai Timur, Kabupaten Kupang, Rotendao, Kabupaten Belu, Manggarai Barat, Sumba Barat, Sumba Tengah, Saburai Jua, Manggarai, Kabupaten Lembata, dan Malaka. Andrea Tagoran, TVRI NTT. Pemirsa, sebagai bentuk kepedulian terhadap warga tidak mampu, Paguyuban Sosial Warga Tionghoa (PSMTI) berkolaborasi dengan pemerintah Kota Kupang membangun rumah layak huni bagi seorang janda lanjut usia. Derita Nenek Marta Luji Bangu, janda lansia di Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, yang tinggal di sebuah gubuk yang sudah reot termakan usia akhirnya berakhir. Dalam waktu 1 bulan, rumah reot diratakan dan dibangun sebuah rumah baru yang layak huni. Rumah semi permanen dibangun oleh Paguyuban Sosial Marga Tionghoa bekerjasama dengan pemerintah Kota Kupang. Air mata Nenek Marta dirubah menjadi sukacita. Nenek Marta kini bisa hidup tenang di rumah barunya. Saat menerima kunci rumah dari Wali Kota Kupang, Jeffrey Riukore, mata Nenek Marta berkaca-kaca. Wanita tua itu tak banyak bicara, hanya sepenggal kalimat sederhana yang terlontar dari mulutnya. Bapak yang Tionghoa yang bantu saya, ke saya. Ya, pemerintah juga teman. Dan pemerintah juga. Terima kasih dan Wali Kota Kupang Jeffrey Riukore pada kesempatan itu menyampaikan apresiasi kepada PSMTI yang mendukung program bedah rumah pemerintah Kota Kupang. Jericho berharap PSMTI terus mendukung pemerintah agar warga yang kurang beruntung di kota ini bisa dibantu. Ini rumah yang digagas oleh teman-teman ini untuk bersama-sama pemerintah Kota Kupang membantu saudara-saudara kita. Sekali lagi terima kasih banyak dan mudah-mudahan mama di sini, nenek di sini senang dengan rumah yang sekarang ini sudah dibangun oleh teman-teman kerjasama dengan pemerintah Kota Kupang. Sementara itu, para pengurus PSMTI menyampaikan terima kasih atas dukungan Wali Kota Kupang, sehingga niat mereka untuk berbagi dengan sesama yang membutuhkan bisa terlaksana. Kami dari PSMTI Kota Kupang sendiri sebagai wadah organisasi sosial mendukung pemerintah Kota Kupang dalam melakukan program-program yang baik untuk masyarakat. Salah satu program Pak Wali Kota Kupang, Bapak Dr. Jeffrey yang baik adalah program bedah rumah. Di sini kita melihat bahwa ada penduduk, tidak semua, ada penduduk rumah yang tidak layak huni. Kami menemukan itu dan kami membangun berbagi berkat bagi mereka yang kurang mampu, sehingga di sini kita bangun rumah daripada Ibu Marta yang umurnya sekarang sudah lebih daripada 70 tahun dan kami membangun rumahnya sehingga layak untuk dipakai. Sebagai wadah yang bergerak di bidang sosial kemasyarakatan, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa berkomitmen untuk terus mendukung pemerintah Kota Kupang membantu masyarakat yang membutuhkan dengan berbagai aksi sosial. Dari Kota Kupang, Nyongki Malelak, TVRI NTT. Pemirsa, beragam informasi menarik lainnya dari Nusa Tenggara Timur akan kami hadirkan usai jeda berikut. Untuk itu tetaplah bersama kami. Dipersembahkan oleh
Ya pemirsa, sebelum kita lanjut ke informasi selanjutnya, mari kita ikuti siaran Kultum menyambut azan maghrib kali ini. Ya pemirsa, kami ucapkan selamat berbuka puasa dan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kota Kupang dan sekitarnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Saudara, umat dari Paroki Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, melakukan penghijauan di 3 sumber mata air. Penghijauan dilakukan untuk melestarikan dan merawat sumber mata air. Sebanyak 5.000 anakan pohon ditanam umat Katolik Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah di 3 titik sumber mata air. Penghijauan lokasi sumber mata air dilakukan guna melestarikan dan merawat mata air agar tidak terjadi kekeringan pada masa yang akan datang. 3 titik sumber mata air masing-masing sumber mata air di Wemarlilu, Wematan Sarasa, dan di Marluli. Ketiga sumber mata air berada di Kecamatan Malaka Tengah. Pater Andreas Hane, SVD, mengatakan penghijauan yang dilakukan umat dari Paroki Kamanasa di 3 sumber mata air sebagai bentuk aksi puasa pembangunan atau APP menjelang Hari Raya Paskah. Kegiatan ini juga berkat dukungan dari berbagai pihak, terutama dari Dinas Pertanian Kabupaten Malaka dan Kementerian Kehutanan melalui Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam atau BBKSDA NTT, Resort Betun yang menyiapkan anakan pohon. Penanaman pohon yang dilakukan umat juga merupakan bentuk dukungan menjaga sumber mata air untuk generasi Malaka di tahun-tahun yang akan datang. Tujuan menanam pohon itu jelas bahwa kita mau menghijaukan bumi ini untuk perbaikan kehidupan masa depan. Terutama bumi yang sementara mengalami kegersangan, kekeringan, kita coba menghijaukan kembali supaya betul ada kesegaran untuk udara ataupun air supaya menjaga atau melindungi kesehatan ke depan seperti apa, tetapi yang jelas adalah demi kesehatan masa depan anak cucu kita. Pater Andreas mengimbau agar anakan pohon yang sudah ditanam bisa dirawat. Untuk itu dirinya mengajak semua umat dan masyarakat Kabupaten Malaka agar bersama membangun rasa kesadaran mencintai alam dengan tetap melestarikan sumber daya alam yang ada di Kabupaten Malaka, terutama di hutan-hutan lindung. Dari Kabupaten Malaka, Yosman Seran, TVRI NTT. Ya, sosialisasi program jaminan sosial ketenagakerjaan bersama tokoh masyarakat di Kabupaten Ngada oleh BPJS bekerjasama dengan Pemda Ngada mengajak masyarakat untuk segera mendaftarkan diri sebagai anggota BPJS agar mendapatkan perlindungan maksimal saat melakukan aktivitas keseharian, khususnya di saat mengalami musibah ketika bekerja serta diringankan dalam pembiayaan pengobatan hingga sembuh. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial melakukan sosialisasi pentingnya menjadi anggota BPJS dengan segala keuntungan yang bisa membantu masyarakat di saat mengalami musibah ketika melakukan aktivitas keseharian. Bekerja sama dengan Pemda Ngada dan mendapat dukungan penuh dari Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI, masyarakat diminta segera mendaftarkan diri, khususnya pelaku ekonomi menengah ke bawah yang sangat rentan terhadap masalah kesehatan maupun keselamatan saat bekerja. Selain pembiayaan pengobatan, anggota BPJS juga akan diberikan santunan kematian jika mengalami musibah yang merenggut nyawa kepada ahli waris. Wakil Ketua Komisi 9 DPR RI Emmanuel Melkiades Lakalena mengatakan bahwa sangat penting bagi masyarakat agar segera menjadi anggota BPJS sesuai Inpres nomor 2 tahun 2021. Dirinya sangat berharap agar masyarakat jangan ragu menjadi anggota BPJS agar mendapatkan perlindungan maksimal dari negara di saat melaksanakan aktivitas sehari-hari. Presiden Jokowi menginginkan agar ada optimalisasi dari program jaminan sosial ketenagakerjaan.
Yang salah satunya adalah bagaimana kita bisa mengajak sebanyak mungkin orang menjadi peserta, sehingga orang bisa merasakan manfaat dari program ini. Dan tadi kita sudah diskusi dengan sangat baik, dan ini bukan juga kita berencana dari awal ya, tapi tadi sungguh sangat tepat pada saat selesai kita acara tadi, ternyata ada salah satu bagian dari Pemda Kabupaten Ngada, Bapak Kepala Desa tadi yang meninggal, dan menariknya itu dia ikut jam 2 siang, jam 11 malam dia meninggal, dan dia punya hak mendapatkan 42 juta. Bupati Ngada Andreas Paru sangat menyambut baik pelaksanaan program BPJS yang melibatkan semua masyarakat Ngada sebagai anggota. Dengan demikian, perlindungan dan pembiayaan bagi masyarakat di bidang kesehatan dan ketenagaan kerja bisa diproteksi secara maksimal dan berkelanjutan. Jadi prinsipnya pemerintah daerah Kabupaten Ngada menyambut baik karena kegiatan ini juga nanti bermuara untuk kepentingan masyarakat, khususnya masyarakat-masyarakat yang berisiko melakukan pekerjaan-pekerjaan berisiko terhadap kecelakaan, berisiko terhadap kematian. Nah, oleh karena itu mereka harus dilindungi. Nah, salah satu cara adalah bagaimana mereka ikut serta dalam menjadi anggota dari tenaga kerja ini, dalam jaminan sosial ketenagakerjaan. Dengan menjadi anggota BPJS, masyarakat di Kabupaten Ngada tidak perlu cemas lagi terkait pembiayaan di saat mengalami musibah pada saat bekerja. Dan tidak perlu mengeluarkan biaya yang besar karena sudah dijamin oleh negara melalui BPJS. Dari Kabupaten Ngada, Lexi Nunu, TVRI NTT. Sementara itu pemirsa, kain tenun songke Manggarai mulai diminati bukan saja masyarakat dalam negeri tetapi luar negeri. Motifnya yang beragam dan kental dengan nuansa budaya menjadikan kain tenun songke Manggarai ini jadi incaran pembeli. Tenun kain songke Manggarai hingga saat ini masih diminati dan memiliki penggemar fanatik. Pengrajin tenun songke Manggarai terus hadirkan motif menarik yang memiliki narasi budaya Manggarai yang membuat kain tenun tersebut semakin dikenal. Saat ini pembeli kain songke tidak hanya masyarakat umum, namun juga dari instansi pemerintah daerah setempat. Ketua Dekranasda Meldianti Bagur Nabit mengatakan, sejak 2 tahun belakangan ini, Dekranasda terus membina para pengrajin tenun songke Manggarai. Sedikitnya, ada 8 kelompok tenun dari 2 desa yang sudah menjadi binaan Dekranasda. Ketua Dekranasda ingin penenun tidak hanya sekedar menenun kain songke saja, namun lebih dari itu. Kain tenun songke Manggarai telah memiliki narasi budaya yang baik. Setiap motif songke memiliki arti sehingga selain untuk menarik minat pembeli dari mancanegara, juga peminat dari dalam negeri, juga sebagai warisan budaya yang harus dijaga dari turun-temurun. Sehingga ke depan ketika orang pesan itu, dia udah langsung tanya, ini siapa yang mau pakai, laki-laki apa perempuan nih, orang tua, orang muda atau remaja, terus untuk kebutuhan apa, kayak gitu. Kalau soal pasar ini kan soal teknik aja nanti pemasarannya. Kelas pasar kan udah jelas nih, ya, dengan jaringan-jaringan yang kita miliki tidak susah. Menjual tenunan aja 100 lembar sekaligus sebenarnya tidak sulit, gitu ya, karena ini soal komunikasi aja. Tetapi apa yang mau kita tawarkan kepada konsumen itu yang penting. Ya ketika kita bicara tentang warisan, karena visi Dekranasda itu melestarikan warisan budaya leluhur. Jadi ini juga supaya anak-anak kami ini masih paham, masih ingat tentang budaya. Kalau soal untuk pasar, menurut saya bukan suatu hal yang sulit. Tetapi ketika kita keluar dengan satu karakteristik tertentu, itu jadi daya tarik. Setiap desa di Kabupaten Manggarai memiliki pengrajin tenun. Namun diakui Meldianti belum menjadi pekerjaan utama tetapi hanya untuk kebutuhan pribadi saja. Belum bisa menjadi pekerjaan utama. Peminat kain songke Manggarai hingga kini mulai dilirik para pebisnis dan pembeli baik dari mancanegara maupun turis dalam negeri. Karena tenun songke Manggarai telah memiliki motif yang menarik dan sangat khas dengan budayanya, Meldianti, Ketua Dekranasda berharap dengan permintaan kain tenun yang terus mengalami peningkatan, membuat warga semakin tertarik untuk menjadi pengrajin tenun. Sebab hal itu tidak hanya berbicara bisnis, namun juga pelestarian budaya Manggarai. Dari Kabupaten Manggarai, Leonardus, TVRI NTT.
Ya, saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Mari tetap lindungi diri, keluarga, dan negeri ini dari bahaya COVID-19 dengan tetap komitmen menerapkan protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah kapanpun dan dimanapun. Dan pemirsa, mari beralih ke TV digital untuk kualitas yang lebih baik. Terus saksikan Nusa Tenggara Timur hari ini yang bukan informasi yang santun, lugas, dan berimbang hanya di TVR NTT Media Pemersatu Bangsa. Kami menanti kritik dan saran Anda yang dapat Anda sampaikan melalui scan barcode yang ada pada layar kaca Anda. Kata saya Komang Astri. Dan saya Rahmat Taufik mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.